Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran hari ini yang akan Bapak sampaikan yaitu melanjutkan materi minggu kemarin tentang pewarisan sifat. Dan materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pola-pola hereditas pada manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kalian tahu nggak sih, suka bertanya-tanya pada diri kalian sendiri mengapa diri kalian itu atau salah satu bagian tubuh kalian itu ada yang mirip bahkan sama dengan orang tua kalian, seperti halnya rambut. Kenapa rambut kalian itu lurus atau keriting sama mirip dengan ibu kalian atau dari ayah kalian? Mengapa terjadi demikian? Atau kok bisa sih dalam satu keluarga itu hanya kamu yang memiliki postur tubuh yang mirip dengan ibumu? Kamu tahu nggak kalau ternyata kalau hal tersebut ada kaitannya dengan materi pewarisan sifat yang sudah Bapak jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Perlu kalian ketahui, setiap gen yang ada di dalam tubuh kita membawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa kita bisa memiliki ciri ataupun sifat yang mirip bahkan sama dengan orang tua kita. Pewarisan sifat ini dari orang tua kepada anak-anaknya disebut dengan istilah hereditas. Pada proses terjadinya pewarisan sifat, terdapat bentuk-bentuk tertentu atau pola-pola dalam mewariskannya. Tujuan dari pembelajaran materi hari ini mengenai pola-pola hereditas yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan variasi sifat pada manusia dan pedigree atau peta silsilah. Siswa diharapkan mampu menjelaskan kelainan genetis atau penyakit menurun. Siswa diharapkan mampu menjelaskan penentuan jenis kelamin dan golongan darah. Adapun pokok bahasanya yaitu yang materi pertama mengenai variasi sifat pada manusia, pedigree atau peta silsilah, penentuan jenis kelamin, kelainan genetis atau penyakit menurun, dan yang terakhir yaitu mengenai golongan darah. Variasi sifat dan manusia dan pedigree peta silsilah. Apakah kalian tahu apa saja yang diturunkan orang tua kepada anaknya dari menurut variasi sifat pada manusia dan pedigree atau peta silsilah? Variasi sifat pada manusia terdiri dari 3 sifat, yaitu sifat fisik, sifat fisiologi, dan sifat psikologis. Sifat fisik ini ada banyak. Yang pertama, warna dan tekstur rambut, warna kulit, postur tubuh, bentuk hidung, bentuk daun telinga, bentuk suara, dan yang lainnya. Sifat fisiologi terdiri dari metabolisme, fungsi alat-alat tubuh, sistem hormonal. Sistem psikologis, perwatakan, kemampuan IQ. Sifat fisik manusia ada tabelnya. Contohnya yaitu sifat fisik dari bentuk rambut, dominannya keriting dan resesifnya lurus. Materi yang kedua yaitu penentuan jenis kelamin. Pedigree peta silsilah merupakan cara yang paling utama untuk mempelajari genetika manusia, pewarisan sifat pada manusia. Penentuan simbol pedigree. Pedigree adalah catatan asal-usul suatu sifat dari nenek moyang hingga anak cucu sampai generasi berturut-turut. Disusun menggunakan simbol tertentu. Simbol-simbolnya sudah Bapak tampilkan pada PPT, ada keterangannya juga dan kunci-kuncinya. Penentuan jenis kelamin ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal atau faktor genetik yang ditentukan oleh komposisi kromosom. Faktor lingkungan ditentukan oleh keadaan fisiologis. Penentuan jenis kelamin tipe XY atau XX terdapat pada manusia, lalat buah, dan tumbuhan berumah 2. Manusia memiliki 22 pasang kromosom tubuh dan sepasang kromosom seks. Laki-laki menghasilkan sperma yang mengandung gamet X atau Y, sedangkan wanita menghasilkan ovum bergamet X. Kelainan genetis atau penyakit menurun. Kelainan genetis ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama ada kelainan autosom, yang kedua ada kelainan genosom, dan yang terakhir dipengaruhi oleh hormon kelamin.
Kelainan autosom ini alel tertaut kromosom kelamin yang terdiri dari dua alel. Yang pertama alel dominan autosomal dan alel resesif autosoma. Kelainan genosom tertaut pada kromosom X dan tertaut pada kromosom Y, dipengaruhi oleh hormon kelamin. Contohnya yaitu pengaruh hormon testosteron dalam kebotakan pria. Kelainan autosomal dominan terdiri dari beberapa, silahkan dipelajari saja, dan ada contohnya yaitu dari polidaktili. Sebagian akan Bapak jelaskan, yaitu polidaktili adalah kelainan berupa jumlah jari lebih dari 5, memiliki jari tambahan atau tangan atau pada kaki. Jari tambahan dapat berbentuk sempurna, abnormal, ataupun berupa benjolan. Penderita ini dapat bergenotip homozigot dominan dari P besar dan heterozigot P besar dan P kecil, sedangkan individu normal bergenotip homozigot resesif P kecil dan P kecil. Brakidaktili adalah kelainan tulang ruas jari pendek pada tangan ataupun kaki. Kelainan ini dicirikan dengan jari atau tangan kaki yang memendek disebabkan oleh pemendekan ruas-ruas tulang jari. Penderita brakidaktili mengalami kekerdilan pertumbuhan. Selanjutnya ada sindrom Atso. Sindrom ini merupakan kelainan bersin yang tidak terkendali akibat paparan tiba-tiba dari cahaya matahari. Penderita sindrom ini disarankan untuk menggunakan pelindung seperti halnya topi, kacamata hitam, ataupun yang lainnya agar tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Penderita sindrom Atso ini bergenotip homozigot dominan dan heterozigot, sedangkan individu normal bergenotip homozigot dan resesif. Selanjutnya ada kelainan autosomal. Autosomal resesif ada beberapa kelainan. Bapak akan menjelaskan beberapa bagian saja. Yang pertama, contohnya itu ada albino. Albino adalah tidak adanya pigmen pada kulit, rambut, dan mata. Albino ini terjadi karena tubuh tidak mempunyai enzim tirosinase yang mengubah tirosin menjadi melanin, sehingga terjadi kombinasi rambut putih, mata kemerahan, dan kulit sangat cerah. Penderita albino ini sangat rentan terhadap kanker kulit. Selanjutnya ada gangguan mental. Gangguan mental ini terjadi akibat ketidakmampuan tubuh membentuk enzim fenilalanin hidroksilase yang mengubah fenilalanin menjadi tiroksin. Akibatnya terjadi penimuran fenilanin dalam darah. Selanjutnya yaitu ada kelainan genosom. Kelainan genosom contohnya yaitu dari kromosom X, buta warna, hemofili, sindrom Fragile, dan sindrom Lessing-Chan. Dan gigi detektif. Ada 7 yang Bapak sampaikan pada PPT, namun Bapak akan menjelaskan beberapa bagian saja. Kelainan genosom pada kromosom X yang disebabkan oleh buta warna. Buta warna disebabkan oleh kelainan pada sel-sel kerucut sehingga tidak dapat mengenali warna-warna tertentu. Dibedakan menjadi 2 macam, yaitu buta warna total, yang dimana buta warna total ini hanya mampu melihat hitam dan putih, dan yang parsial, buta warna parsial hanya mampu melihat warna-warna tertentu. Laki-laki buta warna hanya akan menurunkan sifat warnanya kepada anak perempuan. Hemofilia merupakan kelainan berupa darah sukar membeku jika terjadi luka karena darah penderita tidak memiliki zat anti hemofilia globulin sehingga tidak mampu membentuk tromboplastin. Bersifat resesif. Wanita bertipe homozigot bersifat letal sehingga tidak pernah ada di dunia. Selanjutnya ada anodontia. Anodontia adalah kelainan yang menyebabkan penderita tidak memiliki gigi, dikendalikan oleh alel resesif. Tiba pada materi penghujung, yaitu mengenai golongan darah. Golongan darah merupakan ilmu pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Sistem golongan darah ini terdiri dari 3 macam, yaitu sistem ABO, sistem MN, dan sistem Rhesus. Sistem ABO, sistem ini
Sistem golongan darah ini dikembangkan oleh Karl Landsteiner, seorang ahli biologi dan fisika dari Austria. Dalam sel darah merah, kita terdapat antigen A dan B. Menurutnya, darah ini bisa mengandung antigen A atau antigen B, keduanya atau tidak mengandung keduanya sama sekali. Antigen inilah yang menjadi penentu utama jenis golongan darah seseorang. Ada tabel yang Bapak tampilkan pada sistem golongan darah ABO di bagian kanan. Selanjutnya ada sistem Rhesus. Sistem Rhesus ditemukan oleh Lionel dan Weiner pada tahun 1940 dengan menyuntikkan darah kera Makacus rhesus ke tubuh kelinci. Ternyata darah kera tersebut digumpalkan oleh aglutinin yang dihasilkan plasma darah kelinci. Aglutinin yang berasal dari kelinci ini menggumpalkan darah manusia. Orang yang darahnya digumpalkan oleh aglutinin dari kelinci dikelompokkan sebagai golongan rhesus positif atau RH+. Sedangkan darahnya yang tidak digumpalkan oleh aglutinin kelinci dikelompokkan ke dalam rhesus genetif RH atau RH-. Yang terakhir ada sistem MN. Pada tahun 1972, Karl Landsteiner dan Philip Levin telah menemukan golongan darah sistem MN pada golongan darah manusia akibat ditemukannya antigen M dan antigen N pada sel darah merah atau eritrosit manusia. Sistem golongan darah ini terdiri dari 3 jenis, yaitu golongan M mengandung antigen M, golongan N mengandung antigen N, dan golongan MN mengandung antigen M dan antigen N. Ini ada tabel golongan darah sistem MN pada PPT. Baik, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menyimpulkan materi yang sudah Bapak sampaikan, yaitu penurunan sifat pada manusia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sifat yang terpaut kromosom tubuh autosomal dan sifat yang terpaut kromosom seks atau genosomal. Sifat yang autosomal dapat muncul manifestasinya baik pada anak laki-laki maupun perempuan, sedangkan sifat yang genosomal manifestasinya dipengaruhi oleh jenis kelamin, bisa hanya pada muncul anak laki-laki saja ataupun pada perempuan saja. Selanjutnya ada tugas yang sudah Bapak sampaikan di Google Classroom, silakan dibuka dan dijawab pertanyaannya. Tenggat yang sudah diatur sampai besok malam. Silahkan dikerjakan semampunya saja, tidak kerjasama. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk perhatiannya dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.